Halo para pejuang, memasuki hari ke-22 belajar SNBT. Pada hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu persamaan linear 3 variabel. Buat yang belum nonton video kemarin, silakan ditonton dulu. Kemarin Mister sudah mengajarkan tentang persamaan linear 2 variabel. Hari ini kita maju menjadi 3 variabel. Nah, kalau kita mengerjakan soal persamaan linear 3 variabel, maka biasanya akan terdapat 3 buah persamaan minimal. Di mana biasanya kita akan mengerjakan persamaan 1 dengan 2 dieliminasi, lalu persamaan 2 dan 3 dieliminasi, kemudian sisanya atau yang kita dapat itu persamaan kita eliminasi lagi, pokoknya sampai dapat ketiga variabelnya, biasanya X, Y, Z, walaupun nggak selalu. Nah, di sini Mister mau mengajarkan bahwa untuk menyelesaikan soal persamaan linear 3 variabel ini, ada banyak cara. Nggak selalu harus kita gunakan eliminasi substitusi. Setiap soal ada trik atau cara mengerjakannya yang lebih cepat. Karena kalian harus ingat, dalam mengerjakan soal SNBT, yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mengerjakan soal dengan cepat dan jawabannya benar. Karena cara kalian tidak akan dicek gitu di soal tersebut gitu ya. Jadi gimana kita mengerjakan soal dengan cepat, efektif, dan benar sehingga kita punya spare waktu, punya waktu lebih untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya gitu. Apalagi kalau kita mengerjakan persamaan linear 3 variabel pasti memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengerjakannya. Ya, biar durasinya tidak terlalu panjang, yuk kita mulai berlatih soal-soal persamaan linear 3 variabel. Selamat belajar semua. Yuk kita baca dulu soal pertama. Diketahui sistem persamaan linear ada 3 buah persamaan. Silahkan dilihat dulu persamaannya. Yang ditanya pada soal ini adalah berapakah nilai dari X tambah Y tambah Z. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, artinya kita harus menggunakan metode eliminasi dan substitusi supaya lebih cepat. Seperti itu. Jadi yang pertama, Mister lihat di sini udah ada variabel yang sama yaitu Z, Z, dan Z. Maka hal yang terpikirkan pertama oleh Mister adalah coba kita lakukan eliminasi si Z-nya dulu supaya lebih cepat. Karena udah Z, Z, Z gitu. Sehingga kita eliminasi mulai dari persamaan 1 dan persamaan 2 dulu. Artinya X tambah Y min Z sama dengan min 3. Persamaan 2-nya X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Nah, ingat tandanya negatif atau positif. Lihat Z-nya. Z di sini negatif, bawahnya positif. Maka tandanya kalau satu udah negatif ya tinggal ditambah saja. Jadi min Z tambah Z, Z-nya hilang. Artinya sisanya tinggal kita jumlah. X tambah X jadi 2X. Y tambah 2Y jadinya 3Y. Min 3 tambah 7 jadinya 4. Nah, kita sudah dapat persamaan yang pertama nih. Simpen dulu. Nah, kemudian kita lakukan eliminasi si Z tapi menggunakan persamaan yang lain. Di sini sebenarnya kalian mau pakai persamaan 1 dengan 3 pun tidak masalah. Tapi Mister menggunakan persamaan 2 dan 3 saja. Kita tulis dulu persamaan 2-nya adalah X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Kemudian persamaan ketiganya adalah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Kita lakukan eliminasi si Z-nya. Positif, positif. Supaya dia hilang, maka tandanya adalah negatif. Jangan salah dulu nih. Kalau kalian dari awal tandanya udah salah, nanti ke belakangnya makin repot. Gitu ya. Jadi X kurangi 2X jadinya minus X. 2Y kurangi Y jadinya tambah Y. Sama dengan 7 kurangi 4. Hasilnya adalah 3. Nah, kita simpan lagi nih persamaan berikutnya. Nah, kalau kita lihat kedua persamaan ini sudah tinggal tersisa 2 variabel. Maka kita bisa cari nilai X dan Y-nya menggunakan SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Makanya di hari sebelumnya Mister mengajarkan ke kalian dulu tuh bagaimana mengerjakan soal-soal tentang SPLDV.
Ya, seperti biasa, Mister sih akan tetap mengerjakannya dengan metode eliminasi lalu disubstitusi gitu ya. Walaupun silahkan saja kalau kalian mungkin merasa, Mister ini kayaknya lebih gampang langsung disubstitusi deh. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Pokoknya yang penting cara yang kalian lakukan itu yang menurut kalian paling cepat dan resiko salahnya paling kecil. Oke, Mister mulai ya. Artinya kita punya persamaan 2x tambah 3y sama dengan 4. Persamaan yang kedua adalah min x tambah y sama dengan 3. Di sini kita harus mengeliminasi lagi salah satu variabelnya. Boleh x-nya, boleh y-nya. Di sini Mister mau mengeliminasi x-nya saja. X di atas 2, x di bawah minus 1. Maka yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Supaya Mister mau menjadikan 2x dua-duanya. Jadi yang atas tetap 2x tambah 3y sama dengan 4. Tapi yang bawah berubah menjadi semuanya dikali 2. Min 2x tambah 2y sama dengan 6. Jangan salah juga nih. Ingat, semuanya harus dikali 2 kalau kalian mau mengalihkan dengan 2. Nah, tandanya apa nih? Yang satu positif, satu lagi udah negatif. Artinya tandanya tinggal kita jumlahkan saja langsung. Sehingga 2 min 2x langsung hilang, tereliminasi. Sisanya tinggal 3y tambah 2y jadinya 5y. Sama dengan 4 tambah 6 jadinya 10. Sehingga nilai dari y-nya adalah 10 bagi 5 sama dengan 2. Simpan nih, lumayan udah dapat y. Seandainya kita mau cari x-nya gimana? Ya tinggal kita lakukan substitusi saja kan. Y sama dengan 2 yang kita dapat tadi. Maka min x tambah y-nya ganti jadi 2. Jadi tambah 2 sama dengan 3. Jadi min x sama dengan 1. Atau artinya x-nya sama dengan min 1. Dapat nih yang kedua nih. Jadi kita punya nilai y-nya 2. Dan x-nya adalah min 1. Sisanya tinggal kita cari z-nya. Untuk mencari z, kita lakukan substitusi nilai x yang tadi sama dengan min 1 dan y sama dengan 2 ke persamaan yang awal nih. Boleh pilih mau yang persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, yang mana aja sama aja jawabannya. Kalau misal lihat, yang paling mudah itu yang persamaan pertama tuh. Karena cuman x, y, min z. Jadinya x tambah y min z sama dengan min 3. Ya udah, kita ganti sekarang. X-nya jadi min 1, y-nya jadi 2. Nanti kita dapat z-nya berapa. Jadinya x-nya min 1 ditambah y-nya 2 dikurangi z sama dengan min 3. Jadinya min 1 tambah 2 jadinya 1. 1 pindah ruas ke kanan, positif jadi negatif. Jadinya min z sama dengan min 3 min 1, jadinya min 4. Sehingga z-nya nilainya adalah 4. Nah, jadi nilai x-nya min 1, y-nya 2, dan z-nya 4. Yang ditanya di soal adalah berapa nilai dari x tambah y tambah z. Ya udah, tinggal kita ganti jadinya x-nya min 1 ditambah y-nya 2 ditambah z-nya 4. Sehingga hasilnya adalah 1 tambah 4, 5. Jawabannya adalah yang C. Pas tuh di sebelahnya jawabannya. Nah, bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Menurut Mister, ini adalah soal paling dasar dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi menurut Mister, soal pertama ini contoh yang baik nih. Mister pas banget milih soalnya adalah soal paling dasar. Yang harus kita pahamin dulu lah minimal cara untuk menyelesaikan soal-soal persamaan linear 3 variabel. Yang tadi Mister jelaskan di awal tuh. Eliminasi persamaan 1, 2, eliminasi persamaan 2, 3. Lalu kita punya 2 buah persamaan yang mengandung 2 variabel. Sehingga masing-masing nanti pada akhirnya kita peroleh nilai X, Y, dan Z-nya. Jadi ini sekedar review aja mungkin soal pertama ini. Kalian ingat-ingat lagi bagaimana menyelesaikan soal-soal SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau ada yang masih bingung, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya.
Yuk kita baca dulu soal kedua ini. Diketahui keliling segitiga ABC 70 cm. Panjang AC adalah 2 cm lebihnya dari panjang AB. Panjang BC adalah 6 cm kurangnya dari panjang AC. Jika X menyatakan panjang AB, Y menyatakan panjang BC, dan Z menyatakan panjang AC, maka SPLTV dari hubungan panjang sisi-sisi segitiga ABC. Artinya ini sama seperti yang pernah Mister bilang bahwa bagaimana caranya kita mengubah bentuk cerita menjadi suatu bentuk persamaan. Nah, di sini yang harus kita lihat adalah opsinya dulu. Di opsi ini tidak diminta untuk menyelesaikan atau mencari tahu nilai X, Y, dan Z-nya. Kita cukup membuat bagaimana persamaannya, ketiga persamaannya. Maka yang pertama kali Mister lakukan adalah Mister akan menggambar dulu segitiganya supaya kebayang. Nah, Mister punya segitiga. Misal ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Kemudian, tadi di kalimat pertama adalah kelilingnya adalah 70 cm. Keliling segitiganya adalah 70 cm. Kemudian, tadi kita lihat panjang AC adalah 2 cm lebih dari AB. Artinya AC sama dengan 2 cm ditambah AB. Nah, bikin dulu persamaannya. Dan panjang BC adalah 6 kurangnya dari panjang AC. Artinya panjang BC itu adalah panjang AC dikurangi 6. Oke, udah lumayan nih. Udah tinggal di kalimat terakhir nih. Jika X menyatakan panjang AB, artinya AB di sini bisa kita tuliskan sebagai sisi X. Lalu Y menyatakan panjang BC, artinya BC ini adalah Y. Dan Z menyatakan panjang AC, nah itu adalah Z. Maka kita diminta untuk menentukan bagaimana persamaannya gitu ya. Oke, hal yang pertama bisa Mister sadari adalah kita mulai dari keliling dulu. Keliling pada segitiga itu adalah jumlah dari ketiga sisinya. Dengan kata lain, rumus keliling segitiga pada gambar yang Mister gambar di atas adalah X tambah Y tambah Z. Sehingga tadi kelilingnya dikasih tahu 70 cm. Maka 70 sama dengan X tambah Y tambah Z. Selesai. Kita udah punya langsung persamaan yang pertama. Artinya dari sini aja kita lihat bahwa opsi A ini nggak mungkin, B juga nggak mungkin. Karena X plus Y plus Z harus sama dengan 70. Nah, berikutnya kita harus mencari dua persamaan lagi. Dua persamaan itu pasti diperoleh dari yang dua ini nih. Dimana tinggal kita ubah saja menjadi bentuk variabel. Artinya seandainya kita punya AC sama dengan 2 ditambah AB, AC itu kalau tadi digambar segitiga yang di sebelah kiri ini adalah Z. Jadi Z sama dengan 2 ditambah AB itu diwakili dengan sisi X. Jadi Z sama dengan 2 ditambah X. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata di pilihannya dia pengen X dan Z ini dalam satu ruas. Artinya kita pindahkan saja nih. Kalau kita punya Z sama dengan 2 tambah X, artinya bisa Mister tulis X dikurangi si Z, Z-nya pindah ruas ke kanan, sama dengan 2-nya pindah ruas ke kiri, positif jadi negatif, min 2. Maka kita punya persamaan yang kedua nih, X min Z sama dengan min 2. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang C ini salah, karena dia sama dengan 2, bukan min 2. Ya udah, artinya ya kalau ternyata opsi pilihannya udah dicoba ternyata memang harus dikerjain sampai akhir, ya udah kita tinggal cari satu persamaan lagi nih, persamaan terakhir. Yaitu dari persamaan BC sama dengan AC dikurangi 6. Artinya BC itu adalah Y sama dengan AC dikurangi 6. AC itu adalah Z dikurangi 6. Kita lihat semuanya pengen jadi Y min Z. Artinya tinggal kita pindah ruas Z-nya ke sebelah kiri. Jadinya Y min Z sama dengan min 6. Selesai. Maka jawaban yang tepat adalah yang E.
Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 70, X min Z sama dengan min 2, dan Y min Z sama dengan min 6. Jadi di sini sebenarnya soalnya mudah banget. Bagaimana kemampuan kalian dalam mengubah soal yang bentuknya cerita menjadi ke dalam bentuk persamaan. Bahkan di sini kalian tidak perlu mengeliminasi atau mensubstitusi. Karena di pilihannya cuma diminta, ya gimana persamaannya gitu. Kalian tunjukkan gitu. Gitu saja. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Mister rasa soal ini masih cukup mudah ya, tergolong mudah. Sehingga kita lanjutkan saja langsung ke soal berikutnya. Tapi kalau ada yang masih bingung, silakan bertanya di kolom komentar ya. Oke, nah soal berikutnya mulai seru nih. Bagaimana kita menentukan umur dari 3 orang yang berbeda? Oke, kita baca dulu soalnya. Diketahui Deksa 4 tahun lebih tua dari Elisa. Diketahui juga bahwa Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. Jika jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun, maka jumlah umur Deksa dan Firda adalah... Nah, di sini tahap pertama adalah kita buat dulu variabelnya. Jadi untuk bisa mengubah cerita ke dalam bentuk persamaan, kita tentukan dulu variabelnya. Di mana variabel itu tidak harus selalu X, Y, Z. Misalnya kalau kita punya Deksa, Mister boleh aja bikin variabelnya adalah D, supaya ingat Deksa D, jadi gampang nanti ingatnya. Elisa, boleh aja Mister misalkan E. Dan Firda, itu boleh aja Mister misalkan F. Jadi D, E, F, Deksa, Elisa, Firda. Jadi nggak harus selalu X, Y, Z gitu. Nah, di sini kita coba pelan-pelan kita ubah bentuk ceritanya menjadi ke bentuk persamaannya. Kita baca dulu kalimat pertama. Deksa 4 tahun lebih tua dari Elisa. Artinya umurnya si Deksa itu sama dengan umurnya Elisa ditambah 4. Karena dia 4 tahun lebih tua dari Elisa. Simpen dulu persamaan pertama ini. Baca lagi kalimat berikutnya. Diketahui juga bahwa Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. Jadi umur si Elisa itu sama dengan umurnya si Firda ditambah 3 tahun. Karena si Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. Dan di kalimat terakhir adalah jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun. Artinya Deksa ditambah Elisa ditambah Firda, total umurnya adalah 58 tahun. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari jumlah umur Deksa dan jumlah umur Firdanya? Dari ketiga persamaan ini, Mister akan melakukan substitusi. Di mana Mister rasa Mister bisa melakukan substitusi nilai D dan nilai F-nya. Karena nanti kalau kita substitusi D dan F, maka akan menyisakan variabel E-nya saja. Jadi kita ubah dulu nih, F itu sama dengan E dikurangi 3. Jadi dengan kita substitusi nilai D-nya ke sini dan nilai F-nya ke sini, maka nanti bisa langsung kita peroleh umur Elisanya. Maka tadi D-nya kita ganti menjadi E ditambah 4 ditambah E ditambah F-nya ganti jadi E-3. E-3 sama dengan 58 tahun. Maka E tambah E jadinya 3E. 4 dikurangi 3 tambah 1 sama dengan 58 tahun. Sehingga bisa kita tuliskan 3E sama dengan 58 kurangi 1 atau 57. Maka nilai E-nya adalah 57 dibagi 3. Atau nilai E-nya sama dengan 19 tahun. Simpen. Nah, lumayan nih. Jadi tanpa kita melakukan eliminasi, cukup kita substitusi nilai D dan F-nya, langsung kita peroleh nilai Elisanya. Sekarang tadi target kita adalah mau mencari jumlah umur Deksa dan Firda. Artinya yang harus kita lakukan sekarang kita cari Deksanya berapa, Firdanya berapa.
Tadi kan kita punya deksa itu sama dengan E ditambah 4. Tadi E-nya 19 tahun. Ya udah 19 ditambah 4, maka umur deksanya 23 tahun. Nah, simpen nih. Umur deksa 23 tahun. Dan yang terakhir kita mau cari umur Firda. Tadi umur Firda itu adalah Elisa dikurangi 3. Elisanya 19 tahun kurangi 3, maka umur Firdanya adalah 16 tahun. Nah, jadi enak nih. Ternyata dengan cara kita mensubstitusi persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3, maka langsung kita dapat umur Elisa dan umur Deksa dan Firda sekaligus nantinya bisa dicari secara langsung. Tapi lihat yang ditanya, jumlah umur Deksa dan Firda. Yang ditanya adalah D tambah F. Deksanya adalah 23 tahun ditambah 16 tahun. Hasilnya adalah 39 tahun. Sehingga jawabannya adalah yang D. Maka tadi untuk soal-soal seperti ini, kuncinya itu adalah kalian harus bisa dulu mengubah bentuk cerita ke dalam bentuk variabel. Lalu kalian pikirkan cara tercepat untuk memperoleh nilai D, E, dan F-nya. Mungkin seandainya kalian bisa memikirkan suatu cara untuk tanpa mencari nilai Elisa bisa langsung dapat Deksa dan Firda, itu lebih bagus lagi. Artinya lebih efektif lagi. Tapi di sini Mister merasa bahwa dengan mensubstitusi nilai D dan F, kita bisa dapat langsung umur Elisa. Dari umur Elisa bisa dapat umur Deksa, bisa dapat umur Firda. Itu juga cepat menurut Mister gitu. Sehingga, tapi jangan lupa yang ditanya adalah jumlah umur Deksa dan Firda. Jadi kita jumlahkan di akhir. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Diketahui sistem persamaan 3A ditambah 7B ditambah C sama dengan 315. 4A ditambah 10B ditambah C sama dengan 420. Maka berapa nilai A tambah B tambah C? Kalian harus ingat, logikanya kalau kita mau menyelesaikan SPLTV secara manual atau dengan metode eliminasi substitusi, maka tadi Mister bilang di awal apa? Kita membutuhkan minimal 3 persamaan. Nah, kalau kalian lihat di soal ini persamaannya cuma 2. Maka kalau cuma 2 persamaan, itu pasti nggak mungkin kita mengerjakan soal ini dengan cara eliminasi substitusi. Maka pasti ada triknya di balik soal ini nih. Untuk mencari nilai A tambah B tambah C. Nah, artinya kita pikirkan bagaimana kita mendapatkan nilai A tambah B tambah C tanpa melakukan eliminasi atau substitusi. Nah, di sini Mister terpikirkan suatu hal. Mister tulis dulu ya soalnya ya. Nah, Mister udah tulis dulu soalnya ya. Di sini Mister mencoba untuk bagaimana seandainya dari persamaan ini, 2 ini, kita mencari nilai A tambah B tambah C. Kalau Mister pikir ini tuh persamaan pertama itu bisa Mister kali 3. Persamaan yang kedua itu bisa Mister kali 2. Sehingga logikanya kita ambil dari C aja nih. Kalau dikali 3 jadinya 3C. Nanti kalau dikali 2 jadinya 2C. 3C kurangi 2C, maka nanti kita peroleh C. Nah, kita coba dulu aja gitu. Walaupun mungkin kalian gak yakin nih. Bisa nggak ya aku kali 3 sama 2? Ya, kita coba aja. 3A kali 3. Jadinya 9A ditambah 7B kali 3 21B ditambah 3 kali C 3C sama dengan 315 dikali 3 945. Yang bawah persamaannya kita kali 2. 4A kali 2 jadinya 8A ditambah 10B kali 2 jadinya 20B ditambah 2 kali C, 2C sama dengan 420 kali 2, 840. Selesai, artinya kita coba untuk mengurangkan kedua persamaan ini. 9A kurangi 8A jadinya A, ditambah 21B dikurangi 20 jadinya B, ditambah 3C kurangi 2C jadinya C, sama dengan 945 dikurangi 840. 100
5. Langsung dapat jawabannya. A tambah B tambah C adalah yang B, 105. Lihat. Langsung dapat jawabannya dalam sekejap gitu ya. Jadi, kenapa ya Mister bisa kepikiran sampai sejauh ini? Karena Mister tahu, dalam SPLTV, kalau kita mau menyelesaikannya secara eliminasi ataupun substitusi untuk mencari nilai ABC, itu diperlukan minimal 3 persamaan. Nggak bisa 2 persamaan kita eliminasi substitusi. Nah, dari sini Mister berpikir nih, pasti ada triknya nih. Bagaimana caranya kita memperoleh nilai A tambah B tambah C. Mister pikir mungkin persamaan 1 dan persamaan 2 bisa kita modifikasi sedikit, lalu kita kurangin. Nah, Mister berpikir paling mudah dari C-nya dulu. Tadi Mister bilang, dimana kalau C yang atas dikali 3, yang bawah kali 2, lalu Mister kurangin, maka hasilnya adalah si C. Ya udah, kita coba untuk melakukan persamaan pertama kita kali 3, yang persamaan kedua kali 2. Ternyata setelah Mister coba mengalihkannya lalu dikurangin kedua persamaan itu, diperoleh langsung nilai A tambah B tambah C-nya. Ya udah selesai. Kalau kita punya A tambah B tambah C 105, maka ya udah jawabannya tinggal ditulis 105. Seperti itu. Itu yang Mister maksud, nggak segala soal dalam SPLTV itu harus dilakukan eliminasi dan substitusi. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Kita baca dulu soalnya. Jumlah 3 bilangan adalah 75. Bilangan pertama, 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan yang lain. Bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah 2 bilangan yang lain. Maka berapakah bilangan pertama? Artinya di sini kita baca dulu soalnya. Kita pengen mencari bilangan pertama. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita buat dulu variabelnya. Di mana kita misalkan bilangan ke-1 itu adalah X, bilangan ke-2 itu adalah Y, dan bilangan ketiga itu misalkan Z. Kalian mau misalin A, B, C, atau misalnya E, F, G gitu, itu juga nggak masalah gitu ya. Mister bilang selalu variabel itu bebas, suka-suka kalian. Cuman kan yang umum biasanya X, Y, Z gitu, yang biasanya umum kita lihat. Kita coba ubah dari bentuk cerita menjadi bentuk persamaan, selalu ubah dulu. Jumlah 3 bilangan adalah 75. Artinya X tambah Y tambah Z sama dengan 75. Bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan yang lain. Bilangan pertama itu adalah X sama dengan 5 lebihnya. Artinya 5 ditambah jumlah 2 bilangan yang lain. Y tambah Z. Jadi X sama dengan 5 ditambah Y ditambah Z gitu. Sebenarnya nggak perlu dikurung juga, nggak masalah sih. Lalu di kalimat ketiga, bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah 2 bilangan yang lain. Bilangan kedua itu adalah si Y sama dengan 1/4 dari jumlah 2 bilangan yang lain. X tambah Z. Jadi Y itu sama dengan 1/4 kali X tambah Z. Yang ditanya di soal adalah kita diminta mencari berapakah nilai dari X-nya. Nah, biasanya kalau lihat soal-soal begini, kalian pasti langsung pengen substitusi. Nih, jangan. Di soal ini jangan langsung disubstitusi. Di sini ada trik dalam mengerjakannya. Nanti kalau kalian eliminasi substitusi jadi panjang, harus dapat satu-satu gitu ya. Caranya adalah, ini kita ubah dulu, kita rapihin dulu. Bisa kan Mister ubah menjadi X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 5. Jadi Y sama Z-nya dari kanan pindahin ke kiri, maka jadi negatif. Nah, seandainya kita kan cuma mau mencari nilai X, maka kita lihat YZ. Artinya kita coba untuk mengeliminasi aja Y dan Z-nya dari persamaan yang pertama dan kedua. Jadinya Mister tulis dulu, artinya kita punya X tambah Y tambah Z sama dengan 75.
X min Y min Z sama dengan 5. Kita mau coba mencari X-nya. Artinya kita langsung aja kita eliminasi Y dan Z-nya. Jika memungkinkan. Nah, kita lihat. Di sini. Y min Y. Maka tandanya negatif atau positif? Karena yang satu udah positif, yang satu negatif. Z-nya juga yang satu positif, yang satu negatif. Maka tandanya tinggal dijumlah. Sehingga X tambah X jadi 2X. Y kurangi Y habis. Z kurangi Z habis. 75 tambah 5 sama dengan 80. Maka 2X sama dengan 80. X-nya adalah 80 bagi 2. 40. Selesai. Kan yang ditanya cuma bilangan pertama. Yaitu yang tadi kita bilang mau nyari X-nya aja. Ya kalau kita bisa langsung dapat X-nya 40. Ya udah langsung aja jawab yang E. Ngapain kalian nyari Y dan Z-nya? Itu yang selalu Mister bilang, nggak segala hal itu harus dieliminasi ataupun disubstitusi. Tergantung soalnya. Dengan kalian melakukan cara seperti yang Mister ajarkan ini, maka waktu kalian itu akan lebih banyak untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Lihat, jadi di sini sebenarnya nggak perlu kita nyari Y dan Z, itu ngabisin waktu. Kalau kita teliti, Y dan Z ini bisa langsung kita eliminasi di awal. Gitu. Menggunakan cukup persamaan 1 dan 2. Persamaan 3 pun nggak kita butuhin gitu bahkan seperti itu untuk menjawab soal ini. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soal berikutnya. 3 tahun lalu, jumlah usia Hengki, Vio, dan Sunarti adalah 33 tahun. Sekarang, usia Hengki 2 tahun kurangnya dari usia Vio, sedangkan jumlah usia Vio dan Sunarti adalah 30 tahun. Jika sekarang tahun 2025, maka Hengki lahir pada tahun... Kalau Mister lihat dari pilihannya, nggak mungkin yang jelas jawabannya D gitu ya. Artinya Hengkinya baru lahir gitu. Atau mungkin juga ya. Ya jelas itu kayaknya udah paling nggak mungkin gitu jawabannya D gitu ya. Ini soalnya rada maksa nih kayaknya. Oke, yang pertama kita buat dulu variabelnya di sini. Variabel di sini ada 3 orang. Ada Hengki, ada Vio, dan ada Sunarti. Masing-masing kita bikin dulu variabelnya. Seperti yang tadi Mister selalu bilang, nggak harus X, Y, Z. Mister misalkan Hengki itu H, Vio itu V, Sunarti itu S. Supaya gampang. Nanti kalau dapat misalnya H sama dengan 5, ya udah deh si Hengki 5 tahun gitu kan lebih enak gitu ya. Jadi Mister pakai huruf depan namanya. Nah sekarang kita coba ubah bentuk si cerita di soal menjadi persamaan. Ya seperti biasa kan selalu si ceritanya kita ganti jadi bentuk persamaan dulu. 3 tahun lalu jumlah usia Hengki, Vio, dan Sunarti adalah 33 tahun. Karena 3 tahun yang lalu artinya usia Hengki dikurangi 3 ditambah usia Vio dikurangi 3 ditambah usia Sunarti dikurangi 3 sama dengan 33 tahun. Karena semuanya terjadi 3 tahun yang lalu. Artinya Hengkinya kurang 3, Vio-nya juga kurang 3, dan Sunartinya juga kurang 3. Seperti itu membuat persamaannya. Sekarang usia Hengki adalah 2 tahun kurangnya dari usia Vio. Artinya usia Hengki adalah usia Vio dikurangi 2. Karena Hengki 2 tahun kurangnya dari Vio. Sedangkan jumlah usia Vio dan Sunarti adalah 30 tahun. Artinya Vio ditambah Sunarti sama dengan 30 tahun saat ini. Di sini Mister akan mengajarkan ke kalian bagaimana cara bekerja atau mengerjakan soal ini dengan efektif. Kita kan fokusnya adalah mau mencari Hengki. Artinya fokus kita adalah kita mau mencari Hengkinya berapa. Artinya kita nggak perlu nyari si Vio ataupun si Sunarti. Seandainya memang soalnya bisa dikerjakan tanpa mencari Vio dan Sunarti. Itu akan menghemat waktu kita sangat banyak. Pertama, Mister rapihkan dulu persamaan ini. Jadinya Hengki tambah Vio tambah Sunarti. Min 3 tambah min 3 tambah min 3 jadinya min 9. Sama dengan 33. Maka Hengki tambah Vio tambah Sunarti sama dengan
33 min 9 pindah ke kanan jadinya plus 9, maka Hengki, Vio, dan Sunarti jumlah umurnya adalah 42. Ini namanya kalau disingkat kayak nama kertas ya, HVS gitu ya. Oke, nah di sini kalian lihat, kita kan cuma butuh Hengki. Maka mungkin nggak sih kita cari substitusi Vio dan Sunarti? Jadi V tambah S-nya udah tahu belum sih berapa? Lihat persamaan yang ketiga. Ternyata di persamaan ketiga kita sudah punya V tambah S. Sehingga ini tinggal kita substitusi saja nilai V tambah S-nya ke persamaan yang Hengki tambah Vio tambah Sunarti. Sehingga Hengki ditambah Vio tambah Sunartinya sama dengan 30 tahun. 30 sama dengan 42. Maka langsung kita dapat usia Hengkinya adalah 42 dikurangi 30 sama dengan 12 tahun. Selesai, langsung kita dapat usia Hengkinya. Yang lain ya kita nggak peduli Vio-nya berapa, Sunartinya berapa. Karena di soal kita cuma minta jika sekarang tahun 2025, Hengkinya lahir pada tahun berapa? Ya udah, artinya tinggal 2025. Sekarang si Hengki umurnya 12 tahun, kurangi 12. Maka Hengki lahir pada tahun 2013. Sehingga kalau kita lihat pada soal, jawabannya mungkin harusnya adalah yang E ya. Ini harusnya 2013, bukan 2023 nih. 2013 kita ganti aja. Jadi, itu yang selalu Mister bilang ke kalian. Kalau ngerjain persamaan linear 3 variabel, nggak harus selalu dieliminasi atau disubstitusi. Kalau memang memungkinkan untuk langsung dapat umur si Hengki, kayak di soal ini, ya udah gitu kan. Karena fokus kita adalah kita mencari Hengkinya lahir tahun berapa. Nggak perlu kita cari Vio dan Sunarti, itu pasti bakal makan waktu lagi. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan ke soal terakhir di hari ini. Biasanya soal terakhir ini adalah soal yang paling seru. Udah pada tahu ya? Yuk kita lihat saja langsung soal terakhirnya. Waduh, soal terakhir ini sampai ada logonya ya di pojok kiri gitu ya. Ya, Mister menunjukkan dari mana gitu ya Mister mendapatkan soalnya gitu ya. Biar nanti nggak kena copyright gitu ya, minimal ada sumbernya gitu ya. Oke, kita lihat. Sistem persamaan linear dalam variabel X, Y, Z. 2X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 1. X min Y sama dengan A. Y plus Z sama dengan 5. Memiliki solusi X sama dengan R, Y sama dengan S, Z sama dengan T. Pernyataan mana saja yang benar berdasarkan informasi di atas. Sebelum mengerjakan soal ini, Mister rasa ini soalnya cukup kecil, jadi Mister zoom dulu ya, biar kita enak belajarnya. Oke, maka kalau ada soal seperti ini, kita harus menguji atau mengecek masing-masing pernyataannya. Nah, Mister bikin dulu nih, misalkan saja ini adalah persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Nah, supaya nanti Mister gampang nyebutnya gitu ya. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Kita lihat, R sama dengan 1. Dalam kasus ini, tadi kita lihat R itu sama dengan si X. Jadi dengan kata lain, R sama dengan 1 adalah X-nya adalah 1. Bener salah? Ya kita coba. Nah, di sini ada triknya nih. Untuk mengerjakan pernyataan pertama, pernyataan 1 gitu ya, Mister tulis dulu R sama dengan 1, maka kita coba untuk melakukan eliminasi. Nah, di sini kita punya 3 persamaan. Tadi ingat selalu Mister bilang apa? Bekerja dengan efektif. Kalau kita mau mencari nilai X, artinya cukup kita eliminasi nilai Y dan Z-nya. Apakah ada persamaan yang cuma Y dan Z juga? Sehingga kita bisa mengeliminasi nilai X-nya. Ternyata persamaannya bisa kita pakai eliminasi persamaan yang pertama dengan yang ketiga. Maka lihat dulu nih, 2X min Y min Z sama dengan 1. Persamaan 3 adalah Y plus Z sama dengan 5. Dari sini kita kan bisa langsung mengeliminasi antara Y dan Z-nya.
Yang satu minus, yang satu plus, yang satu minus, yang satu plus. Maka tandanya adalah positif ya. Supaya min Y tambah Y hilang, min Z tambah Z hilang. Menyisakan 2X sama dengan 1 tambah 5, 6. Maka nilai X-nya adalah 6 bagi 2 atau sama dengan 3. Maka nilai X ini kan tadi sama dengan R. Maka R-nya juga 3. Jadi pernyataan 1 salah. Nilai X-nya harusnya sama dengan 3, bukan 1. Maka tunggu dulu. Sebelum kalian menguji persamaan yang lain, maka opsi A ini pasti nggak mungkin, B juga nggak mungkin, E juga nggak mungkin. Karena yang nomor 1 itu salah. Nah, itu maksudnya Mister bekerja secara efektif. Artinya kita tinggal menguji opsi D dan C. Kalau kita lihat D dan C itu sama-sama mengandung pernyataan 4. Artinya dari sini kita bisa menyimpulkan pernyataan yang keempat pasti benar. Karena C dan D sama-sama ada pernyataan yang keempat. Otomatis pernyataan keempat ini benar. Artinya yang bisa menentukan jawaban adalah yang pernyataan kedua. Sehingga kita cukup fokus untuk ke pernyataan yang kedua. Seandainya 2 benar, jawabannya yang C. Kalau 2-nya salah, jawabannya yang D. Selesai gitu. Jadi itu yang Mister maksud selalu bekerja efektif dalam mengerjakan soal. Nah, gimana nih cari pernyataan 2? Nilai S sama dengan 2, A sama dengan 1. Nah, maka artinya di sini dia bilang, seandainya nilai S itu kan sama dengan Y ya. Seandainya Y-nya sama dengan 2, maka nanti nilai variabel A-nya sama dengan 1. Kalian lihat, persamaan berapa yang mengandung unsur Y dan A sekaligus? Yaitu kita ambil dari sini adalah persamaan kedua. Mister tulis dulu persamaan keduanya ya. X min Y sama dengan A. Artinya, seandainya Y-nya harusnya nilainya 2, maka A-nya harusnya 1. Maka kita pilih aja nih, mau substitusi A atau Y-nya. Karena X-nya kita punya. Tadi kita dapat X-nya adalah 3. Maka 3 dikurangi Y itu sama dengan A. Terserah nih, kalian mau mengecek si nilai A-nya atau Y-nya. Di sini Mister mau ngecek apakah jika Y-nya sama dengan 2, A-nya akan sama dengan 1. Gitu kan? Ya udah coba 3 dikurangi Y-nya 2 sama dengan A. Maka nilai A-nya sama dengan 3 kurangi 2 sama dengan 1. Maka pernyataan ini benar. Seandainya Y-nya 2, maka A-nya 1. Artinya pernyataan kedua juga pasti benar. Sehingga dari sini kita bisa langsung menyimpulkan bahwa jawabannya adalah yang C. Mister, bagaimana dengan pernyataan 3? Ya bodoh amat gitu kan. Ya bodoh amat gitu kan. Udah pasti pernyataan 3 kemungkinan salah gitu. Karena kita mengeliminasi dari jawabannya langsung. Tadi keputusan kita C atau D itu dari pernyataan kedua. Seandainya nanti pernyataan keduanya salah, ya udah kalian langsung jawab aja yang D. Karena pernyataan 1 udah pasti salah tadi. X-nya harusnya 3, R-nya harusnya 3. Maka semua yang ada pernyataan 1, eliminasi dulu jawabannya. Seperti itu. Nah, jadi ternyata untuk soal terakhir ini, seandainya kita bekerja dengan efektif, ternyata soalnya menjadi mudah. Mengerjakannya pun jauh lebih cepat dan efisien. Seperti itu. Soal ini sekaligus menutup pembahasan atau tutor kita di hari ke-22 ini. Sebenarnya Mister masih punya beberapa soal, namun karena durasinya sudah sangat panjang banget, takutnya kalian mengantuk, belajarnya jadi kurang maksimal. Jadi seperti biasa, bagi yang masih semangat, yang merasa, aduh Mister soal segini masih terlalu gampang, aku butuh soal lagi untuk latihan. Nih, Mister kasih lihat dulu gambar-gambar untuk soal berikutnya yang akan Mister bahas. Silakan seperti biasa dikerjakan dulu di kertas, disimpan dulu jawabannya. Nanti ketika besok Mister bahas, kalian tidak perlu menonton video Mister dari awal sampai akhir. Kalian cukup lihat mana yang kesulitan, cukup dicek jawabannya sudah benar atau salah.
Sehingga nanti kalian belajarnya juga tidak terlalu lama, lebih efektif buat kalian. Kalian bisa mungkin berlatih soal-soal yang lain, seperti itu. Ya, selamat mengerjakan PR dari Mister. Seperti biasa, Mister tutup dengan kata-kata, selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah, sampai ketemu lagi di video berikutnya.